Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya ingin langsung menyapa Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Nasir. Selamat malam Mas Wahyu. Malam Bapak. Saya ingin langsung tanyakan ke Anda Pak Nasir terkait kemarin sidak di Tangerang Selatan. Ada aktivitas wisuda ilegal. Ini sebenarnya yang ilegal aktivitas wisudanya atau memang lembaga penyelenggaranya Pak? Artinya memang kampusnya ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau wisuda ilegal itu kan yang menyampaikan dalam media ya. Nah, dalam hal ini yang ada di tempat kami, perguruan tinggi tersebut adalah nonaktif. Pertama statusnya itu yang harus kita lihat. Karena itu statusnya nonaktif, maka itu dalam proses pengawalan dan pembinaan. Nah, terus pada saat itu tim kami, pada saat itu ada tim dari Ristek Dikti yang mencoba melakukan konfirmasi. Pada saat itu beliau berada di UTCC. Nah, pada saat itu ketemu dengan pengelola yayasan, itu Pak Ali Mudin atau siapa itu namanya. Ya. Nah, setelah ketemu dia diskusi. Diajak bicara, mahasiswa yang ada itu dari mana saja, dari 3 kampus yang dilakukan pelaksanaan. Nah ini mahasiswa kok ada yang dari Garut, ada yang dari Sulawesi, ada yang di Maluku, ada yang dari Papua, itu bagaimana gitu, statusnya bagaimana mahasiswanya. Nah itu yang pada saat itu diskusi yang belum bisa diselesaikan, sehingga tim kami menyatakan kalau gitu nanti kita akan tindak lanjuti proses berikutnya. Nah, dengan hal ini, dengan proses lebih lanjut, kami ingin mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan apa yang muncul di dalamnya. Tim saya untuk melakukan investigasi lebih jauh, yaitu membuktikan terhadap mahasiswa-mahasiswa tersebut apakah ada di dalam pangkalan data. Itu yang penting. Pertama itu yang harus kita cek. Ini masih dalam proses investigasi Pak Nasir ya? Garut. Ya, kami masih dalam proses investigasi. Baru laporan masuk pada saya. Kemarin memang ada laporan pada saat itu. Jangan kita pokoknya kita cek datang ke lokasi. Itu nggak dibubarkan, nggak apa. Kalau sidak itu pasti kalau itu dibubarkan kan itu kan kami ini tidak ada ya. Itu. Tetapi Pak Nasir tadi Anda katakan ada. Status kampus yang menggelar wisuda kemarin ini statusnya nonaktif. Ini maksudnya nonaktif ini bagaimana Pak? Ya. Nah, nonaktif ini bagaimana maksudnya? Apakah juga tidak diperkenankan untuk menggelar wisuda karena statusnya ini? Ya, dengan nonaktif itu yang harus kita perhatikan adalah ada beberapa unsur. Pertama, penerimaan mahasiswa baru jelas tidak boleh kalau status nonaktif. Nah, kalau itu menyelenggarakan wisuda, kami ingin membuktikan wisuda apa betul mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah di situ. Kalau itu berada di daerah, di cabang dan semua, kok buka cabang, dasarnya apa? Ini yang harus kita lacak terus ini. Buktinya ini. Lah nanti di pangkalan data kalau yang lama sudah ada di tempat kami. Sejak kapan Bapak ini nonaktif statusnya yang data Pak? Baru nggak ada. Status nonaktif sejak bulan Februari kalau tidak bulan Maret. 2015 ya? Iya, 2015. Artinya memang dengan status ini tidak boleh menerima mahasiswa, termasuk juga tidak boleh menggelar mahasiswa baru. Kalau menggelar wisuda itu harus lapor ke Kopertis. Kalau tidak lapor ke Kopertis itu berarti program itu tidak menyelenggarakan dengan proses yang benar. Karena kami harus data mahasiswanya bagaimana, yang wisuda statusnya bagaimana, nanti dicek di pangkalan data, kalau sudah sesuai ya oke. Kalau enggak berarti kan ada sesuatu yang salah. Kalau enggak lapor itu sudah salah itu. Ya. Ini sudah salah karena tidak melakukan laporan, kemudian sanksinya apa Pak? Nah, nanti malah sanksi kami harus kita identifikasi dulu. Kita cek dulu, kita buktikan benar atau salah tadi pertama itu. Yang kedua, nanti pelanggaran itu di mana letaknya. Termasuk ada juga dugaan aktivitas perkuliahan jarak jauh dengan sejumlah nominal yang harus dikeluarkan, kabarnya mencapai 14 juta rupiah. Ini bagaimana Pak? Nah, dari pengakuan para wisudawan, itu ada yang menyampaikan hal tersebut. Sehingga surat pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan,
itu ada 3 perkara yang mereka nyatakan sanggup untuk melakukan hal itu. Yang pertama, tidak memberikan ijazah kepada wisudawan. Yang kedua, yaitu akan mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk para wisudawan itu. Yang ketiga, akan mematuhi peraturan yang berlaku dalam perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai pada perguruan tinggi yang sehat. Jadi alasan ini sudah ada kesepakatan gitu Pak ya? Dengan yayasan dan juga pihak kementerian? Ada di atas materai. Di atas materai? Di atas materai. Artinya memang yayasan mengakui Ya. tidak menjalani Mengakui. prosedur yang harusnya diberlakukan begitu ya? Itu tim kami melaporkan semacam itulah, nanti kan kami ingin menindaklanjuti hal itu. Baik.